Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Saya Evan Deldar Pratama bakal membagikan konten mengenai apa itu hiperhidrosis yang pastinya bermanfaat bagi kita semua. Gak usah berpanjang lebar lagi, mari kita mulai. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya berkeringat adalah proses normal untuk mendinginkan suhu tubuh yang terlalu panas. Namun, pada penderita hiperhidrosis, keringat yang keluar lebih banyak dari keadaan normal. Kondisi ini terjadi bahkan saat tubuh tidak perlu pendinginan. Hiperhidrosis itu apa sih? Ya, hiperhidrosis adalah keringat yang keluar secara berlebihan. Kondisi ini bisa terjadi bahkan ketika tidak sedang berolahraga atau tidak sedang berada dalam cuaca yang panas. Penyebab hiperhidrosis sendiri terjadi akibat kondisi medis tertentu atau karena sistem saraf tubuh terlalu aktif. Berdasarkan penyebabnya, hiperhidrosis terbagi dua, hiperhidrosis primer dan hiperhidrosis sekunder. Penyebab pasti hiperhidrosis primer belum diketahui, namun ada dugaan kondisi ini diturunkan dari keluarga. Sementara itu, hiperhidrosis sekunder dapat terjadi akibat kondisi medis lain, seperti diabetes, obesitas, hipertiroidisme, penyakit asam urat, menopause, dan beberapa jenis kanker. Selain akibat kondisi medis, hiperhidrosis sekunder juga dapat muncul akibat efek samping obat tertentu. Salah satu contohnya adalah antidepresan. Lalu bagaimana dengan gejalanya? Penyakit ini memiliki berbagai gejala seperti yang pertama, bulir keringatnya dapat terlihat jelas meski cuaca tidak panas atau saat sedang tidak banyak beraktivitas. Yang kedua, pakaiannya sering basah karena keringat. Yang ketiga, mengalami gangguan saat beraktivitas, misalnya sulit membuka pintu atau memegang pena karena telapak tangan basah oleh keringat. Yang keempat, kulitnya tampak tipis, pecah-pecah, dan terkelupas dengan warna yang lebih pucat atau kemerahan. Dan yang kelima, sering mengalami infeksi kulit pada bagian tubuh yang mengeluarkan keringat terlalu banyak. Berdasarkan penyebab, penyakit ini pula dapat disimpulkan berdasarkan gejala. Umumnya, hiperhidrosis primer dapat terjadi sejak masa kanak-kanak atau remaja, sedangkan hiperhidrosis sekunder biasanya baru muncul setelah usia dewasa. Kita harus segera rujuk ke dokter bila mengalami beberapa gejala berikut ini, seperti yang pertama, keringat yang keluar lebih banyak daripada biasanya. Yang kedua, keringat keluar pada malam hari tanpa adanya pemicu. Lalu, keringat berlebih mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang keempat, keringat berlebih menimbulkan tekanan emosional atau gangguan pada kehidupan sosial. Dan yang terakhir, keringat keluar banyak dan disertai penurunan berat badan drastis. Dari banyak gejala-gejala dan penyebab hiperhidrosis ini, ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan seperti yang kucantumkan dalam slide ini. Jika perbaikan gaya hidup tidak bisa mengendalikan keluarnya keringat, ada beberapa metode yang umumnya dilakukan dokter, yaitu pemberian obat-obatan, alat penghambat keringat, suntik botulinum toksin, terapi gelombang mikro, dan operasi simpatektomi. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman, hiperhidrosis ini juga dapat membuat penderitanya malu karena baju atau ketiaknya tampak basah. Kondisi tersebut dapat mengganggu penderitanya ketika bekerja atau belajar. Jadi teman-teman semua, dapat disimpulkan hiperhidrosis akibat faktor keturunan tidak dapat dicegah. Pasien hiperhidrosis primer bisa mencegah bau badan dengan perbaikan gaya hidup seperti yang telah dijelaskan di atas. Pada hiperhidrosis sekunder, pencegahan yang dilakukan tergantung penyebabnya. Sebagai contoh, hiperhidrosis akibat efek samping obat bisa dicegah dengan mengganti obat tersebut. Demikian pengertian mengenai apa itu hiperhidrosis. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sampai jumpa semua.